Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapa, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapa, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, hari ini kita masih berada di halaman 63, Al-Hadithu As-Sadis Asyara, hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-hadithu as-sadis asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kata lelaki ini kepada Nabi, ausini, berilah saya wasiat. Ausini, wasiatilah aku, kata lelaki ini. Qala, maka Nabi merespon dengan bersabda, la taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, lelaki ini kembali mengulang, ausini ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Nabi pun qala, kembali mengulang jawabannya dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan kau marah. Rawahu al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sekarang mari kita simak syarahnya oleh al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, al-ghadabu, yang namanya marah, huwa adalah ghalayanu damil qalbi, menggelegaknya darah dalam hati, talaban lidaf'il mu'dhi, dalam rangka menolak sesuatu yang mengancam, khasyata wuqu'ihi, karena takut itu akan menimpa dirinya. Orang merasa terancam oleh sesuatu yang diduga akan menyakitkan, maka kemudian dia merespon dengan cepat berupa kemarahan. Au talaban lil intiqami, atau menggelegaknya darah dalam hati itu dalam rangka melampiaskan dendam, lil intiqam, melampiaskan dendamnya, mimman hasala lahu minhul adha, terhadap orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu yang menyakitkan, ba'da wuqu'ihi, setelah terjadinya sesuatu yang menyakitkan itu. Jadi yang pertama, sebelum terjadi dia sudah marah duluan, menggelegak darahnya. Yang kedua, sudah tertimpa sesuatu yang mengancam dirinya, baru kemudian merespon dengan kemarahan berupa gelegaknya darah dalam hati. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa yansha'u min dzalika, akan muncul dari kemarahan itu, lantaran kemarahan akan muncul apa? Katsirun minal af'ali, banyak perbuatan al-muharramah, yang diharamkan. Gara-gara marah yang diperturutkan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang haram. Kal qatli, seperti pembunuhan, wad-darbi, seperti pemukulan, wa anwa'iz zulmi wal udwan, dan berbagai macam kezaliman dan perbuatan udwan, melampaui batas. Ini dampak yang akan muncul. Bukan hanya perbuatan, bahkan wa katsirun minal aqwali al muharramah, juga akan muncul berupa ucapan-ucapan yang haram. Kal qadhafi, gara-gara marah muncul qadhaf. Wasabbi, dan muncul ucapan pelecehan, penghinaan.
wal fahsyi, dan muncul ucapan yang keji. Warubbama, bahkan boleh jadi, irtaqa, beranjak, ila darajatil kufri, kepada derajat terperosok ke dalam kekafiran akibat kemarahan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi mengatakan la taghdab. Artinya muncul ataupun tidak dampaknya berupa kezaliman, berupa pemukulan, berupa pembunuhan, berupa al-qadhaf, berupa as-sab, berupa al-fahsh, muncul ataupun tidak itu semua, maka sesungguhnya kemarahan itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taghdab, kata Nabi, jangan kau marah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya ketika kita marah tidak syar'i penyebabnya, itu sudah melanggar agama yang mulia ini. Muncul ataupun tidak dampak buruknya. Apalagi kalau kemudian efeknya berupa pembunuhan, pemukulan, kezaliman, permusuhan, atau qadhaf, atau as-sabbu, atau al-fahsh, apalagi muncul, maka berlipat dosanya. Dosa melanggar larangan Rasul berupa jangan marah. Yang kedua, dosa menimbulkan efek berupa pembunuhan dan yang lain-lain. Contoh di sini, di antara efek yang diduga kuat adalah al-qadhafu. Al-qadhaf itu, Pak, Bu, sering kita temui di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kemarahan, karena ketersinggungan, dia melontarkan al-qadhaf kepada lawan bicaranya. Apa itu al-qadhaf? Yakni lontaran tuduhan perzinahan. Al-qadhaf ini kata para ulama ada 3 macam. Ada al-qadhaf yang sarih, nyata, terang-terangan, tidak ada tafsir lain. Seperti bilang ente penzina, ente anak pelacur, ente anak penzina. Ini qadhaf yang sarih. Sedangkan yang kedua itu qadhaf yang kinayah, berupa bahasa kiasan. Dan yang ketiga berupa ta'rid, seperti orang lagi tengkar perang mulut, kemudian dia mengatakan saya bukan anak penzina. Artinya mafhumul mukhalafahnya ente yang anak zina. Saudaraku ikhwatal iman, dampak daripada al-qadhaf ini enggak main-main. Apalagi qadhaf yang sarih, ulama tidak ada yang berselisih pendapat. Mereka para ulama rahimahullah sepakat, barang siapa yang melakukan qadhaf yang sarih, maka masuk ke dalam apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Kata Allah, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang muhsanat, yang menjaga dirinya, kemudian si penuduh ini tidak mampu membuktikan, bahkan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka apa kata Allah? Fajliduhum 80 jaldah. Maka pukullah si penuduh yang tanpa bisa membuktikan ini, pukul 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tolak persaksiannya selamanya. Hancur sudah ya. Kalau dia dipaksakan jadi saksi, maka tidak sah persaksiannya karena tertolak. Ini qadhaf yang sarih, dan ini bisa muncul karena apa? Kemarahan yang diperturutkan ya.
Saudaraku ikhwatal iman, bahkan kemarahan yang diperturutkan ini, ingat, kemarahan adalah menggelegarnya darah dalam hati, menggelegaknya dalam hati, darah dalam hati. Kemudian bisa menimbulkan ucapan yang haram. Bahkan kata al-Imam Ibn Rajab, wa rubbama irtaqa ila darajatil kufri, bisa sampai kepada beranjak kepada tingkat memperosokkan pemilik kemarahan ini kepada apa? Kekafiran. Kama jara li jibillata ibnil Ayham, sebagaimana menimpa Jibillah ibn al-Ayham. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu yang saya muliakan, hadani Allah wa iyyakum. Kemarin sudah saya singgung sedikit kisah lelaki ini. Jibillah ibn al-Ayham adalah dia penguasa terakhir dari kerajaan Ghassan, sisa-sisa kerajaan kuno bangsa Arab dari suku Ghassan, dan dia adalah sekutu Romawi. Sekutu Romawi. 4 tahun persisnya di abad ke-15 Hijriah, 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi peperangan Yarmuk antara umat Islam di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. 4 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, terjadi peperangan yang bernama Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Dan orang-orang Romawi mengalami kekalahan yang fatal. Dan salah satu pasukan panglima besar pasukan Romawi adalah Jibillah ibn al-Ayham. Ketika dia pasukannya mengalami kekalahan, maka dia kemudian masuk Islam. Masuk Islam di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka peristiwa ini pun mengundang kekaguman Umar bin Khattab. Maka diundanglah Jibillah ibn al-Ayham ini untuk jadi tamu kehormatan sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka datanglah beliau bersama pasukannya dan kemudian diberi kehormatan. Salah satunya adalah diberi kehormatan melaksanakan ibadah haji bersama sang khalifah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ketika sang Jibillah Raja Ghassan ini sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba kain ihramnya ada yang nginjek dari belakang, nggak sengaja keinjek oleh suku Fazari. Keinjek kain ihramnya, dia langsung menggelegak darahnya, langsung balik belakang, jeprot, ditamparnya muka lelaki dari suku Fazari ini sampai remek tulang hidungnya. Ini akibat kemarahan yang diperturutkan, ya. Marah yang tidak dikendalikan, dia langsung menghajar itu orang sampai remek tulang hidungnya. Maka lelaki ini pun kemudian bersama kabilahnya mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Umar pun mengklarifikasi, apakah benar wahai Jibillah ibn al-Ayham engkau telah melakukan itu? Benar wahai Amirul Mukminin, saya melakukan itu. Ya sudah, kalau begitu kita tegakkan qisas. Maksudnya dibalas kamu. Kaget dia. Saya raja, wahai Umar, saya raja, dia rakyat biasa. Saya kira dengan masuknya Islam saya akan semakin terhormat. Dia menolak ditegakkan qisas, bahkan mengancam. Kata dia, kalau gitu saya balik lagi aja deh ke Kristen. Kata Nabi,
Kalau ente balik lagi ke Kristen, berarti kamu murtad. Kata Nabi kami, hukumnya adalah man baddala dinahu fadribu unuqahu. Orang yang mengganti agamanya maka tebaslah lehernya. Serba salah dia. Ya kan? Gara-gara apa? Marah yang tidak dikendalikan. Dia menggampar orang sampai remek tulang hidungnya. Mau ditegakkan kisos, dia merasa dihinakan. Masa raja disetarakan dengan rakyat biasa? Maka dia mengancam, kalau gitu saya kafir lagi aja deh, kata dianya. Kalau gitu saya Nasrani lagi aja deh. Kata Umar, ya sudah kalau begitu. Man baddala dinahu fadribu unuqahu, kata Nabi kami. Barang siapa yang mengganti agamanya maka tebas lehernya. Keder dia. Bingung dia. Maka apa kata dia? Ya sudah kalau gitu tolong saya dikasih kesempatan mikir-mikir deh. Ya. Begitu malam dia bersama sisa-sisa orang yang setianya, ya, dia ngabur balik lagi ke Romawi, minta perlindungan kepada sang raja Romawi, dan dia jadi Nasrani lagi, murtad lagi. Akibat apa? Kemarahan yang tidak dikendalikan. Maka artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, terjadi ataupun tidak terjadi efek susulan akibat kemarahan, maka orang yang marah bukan karena alasan yang syar'i, ini adalah telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dampaknya. Berbagai macam keburukan akan sangat mungkin terjadi. Wa rubbama irtaqa ila darajatil kufri kama jara li Jibillata ibn al-Ayham wa kal aymani allati la yajuzu iltizamuha syar'an. Atau seperti orang yang kemudian karena kemarahan yang tidak dikendalikan, dia bersumpah dengan satu sumpah yang tidak benar secara syar'i. Wa katalaqiz zaujah, seperti terjadinya perceraian, menceraikan istrinya. Alladzi yuqibu an-nadama, yang kemudian dia akan apa? Berujung kepada penyesalan. Ya, marah, tengkar lagi, cerai noksira. Ada lagi pemicu kemarahan, marah lagi, cerai noksira. Ya. Sampai kemudian lebih daripada 3 kali. Maka dia akan bingung, dia akan menyesal. Ini istri saya masih halal apa enggak? Sementara saya masih cinta sama dia. Dan apalagi ada anak-anak, yuqibun nadama, berujung kepada penyesalan yang susah penyelesaiannya. Maka ikhwatal iman, terjadi ataupun tidak terjadi efek susulan akibat kemarahan, maka orang yang marah itu telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Efeknya bukan hanya itu. Dia juga dengan melanggar larangan ini merosotlah nilai keimanannya, merosotlah nilai ubudiyahnya kepada Allah. Karena kata Nabi dalam hadis, beliau mengatakan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah engkau terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Maka dengan begitu, takun a'badan nas, engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seberapa hebat ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ditandai dengan seberapa hebat kita meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu larangan Rasulullah adalah apa? La taghdab, jangan kau marah. Saudaraku ikhwatal iman, selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab, wa hadzal rajulu
Lelaki ini yang datang menghadap kepada Rasul ini, talaba, beliau meminta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu, agar Nabi berwasiat kepadanya wasiatan dengan satu wasiat wajizatan yang singkat tetapi jami'atan, mencakup li khisalil khair, terhadap semua kebaikan. Lelaki ini cerdas, meminta wasiat yang singkat tapi menggandeng semua kebaikan. Liyahfadhaha anhu khasyata an la yahfadhaha, agar dia bisa. Kenapa dia meminta wasiat yang singkat? Dalam satu riwayat, ausini wa aujiz, wahai Rasul, wasiatkanlah kepadaku dan singkat saja. Kenapa dia minta yang singkat? Liyahfadhaha anhu, agar dia bisa menghafalnya, menjaganya. Khasyata an la yahfadhaha, karena kalau panjang-panjang wasiatnya, khawatir tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengingatnya, tidak bisa menghafalnya. Likathratiha, karena panjangnya. Fawassahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yaghdab, maka Nabi pun singkat memberikan wasiat dengan sabdanya, jangan kau marah. Thumma raddada hadhihi al-mas'ala alaihi miraran, lelaki ini kemudian mengulang-ulang, raddada, mengulang-ulang, hadhihi al-mas'alah, permintaan ini, alaihi, kepada Nabi, miraran, berulang-ulang. Wan nabiyyu, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, yuraddidu alaihi, mengulang-ulang kepada lelaki ini, hadzal jawab, jawaban yang sama ini, itu la taghdab, la taghdab, la taghdab. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala annal ghadaba, bahwa kemarahan itu jima'u syarri, tali simpul yang mengikat semua keburukan. Tidaklah muncul sebuah keburukan kecuali karena dia apa? Bagian daripada akibat kemarahan yang tidak dikendalikan. Fahadha yadullu ala anna al-ghadaba jima'u syarri, ini menunjukkan bahwasanya kemarahan itu adalah tali simpul yang mengikat semua keburukan. Wa anna at-taharruza minhu, dan juga menunjukkan bahwa at-taharruz, menjaga diri dari kemarahan, adalah jima'ul khairi, tali simpul yang mengikat semua kebaikan. Kebaikan apa yang kita inginkan? Maka kata kuncinya adalah la taghdab, jangan kau marah, hindari marah. Qala Ja'far ibn Muhammad, kata beliau, al-ghadabu miftahu kulli syarrin, kemarahan itu miftahu, pembuka kulli syarrin, setiap keburukan. Artinya, kalau antum menumpahkan kemarahan, menumpahkan gelegaknya darah dalam hati, itu artinya antum sedang membuka apa? Berbagai macam keburukan yang akan timbul. Waqila li Ibnul Mubarak, ditanyakan kepada Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ijma' lana husnal khuluqi fi kalimatin. Ada orang berkata kepada Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama besar dari kalangan para tabi'in. Kata lelaki ini kepada Al-Imam Ibnul Mubarak, ijma' lana husnal khuluqi fi kalimatin. Tolong bikin satu kalimat tetapi menggabungkan semua akhlak yang baik. Qala, maka beliau menjawab, tarkul ghadabi, tinggalkan kemarahan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, tinggalkan kemarahan, jangan kau marah, kata Nabi. Kendalikan kemarahanmu, maka itu adalah merupakan
Rajab Al-Hambali, "Idza lam yamtathil al-insanu ma ya'muruhu bihi ghadabuh." Idza lam yamtasil, apabila tidak melaksanakan, al-insanu manusia, ma terhadap apa-apa, ya'muruhu bihi ghadabuhu yang diarahkan, yang diperintahkan oleh kemarahannya. Apabila seseorang tidak memperturutkan apa yang diperintahkan oleh kemarahannya, wajahada nafsahu ala dzalik, dan kemudian dia berjihad terhadap nafsunya untuk bisa menolak perintah kemarahannya itu, indafa'a anhu syarrul ghadabi, maka dia akan bisa menolak keburukan yang bernama kemarahan. Artinya kemarahan itu adalah sebuah keburukan yang harus kita singkirkan. Wa rubbama sakana ghadabuh, atau bahkan bisa menjadi tentram, mereda kemarahan itu. Wa dhahaba ajilan, dan menyingkir dengan segera. Faka'annahu hina idzin lam yaghdab, seolah dia tidak terkena kemarahan, tidak mengalami kemarahan, akibat dia menahan diri dari memperturutkan kemarahan, akibat dia jihadun nafsi, menolak hawa nafsunya. Maka keburukan yang bernama kemarahan ini akan tersingkirkan dan bahkan akan mereda seolah tidak terjadi apa-apa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muru man ghadiba, beliau memerintahkan kepada orang yang marah, bita'ati asbabin, untuk mengambil sebab-sebab, melakukan sebab-sebab, tadfa'u anhu al-ghadaba, yang dengan sebab-sebab itu dia tertolaklah kemarahan, wa tusakkinuhu, yang dengan sebab-sebab itu menjadi tentramlah, menjadi meredaklah kemarahannya, wa yamdahu, dan beliau memuji, man malaka nafsahu inda ghadabih, Nabi memuji orang yang bisa mengendalikan nafsunya saat kemarahannya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Siapa yang tidak ingin dipuji oleh Allah atau Rasulnya? Kita semua menginginkan keterpujian di mata Allah. Kita semua menginginkan terpuji di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini 14,5 abad setelah Rasul berlalu meninggalkan kita, kita pun masih tetap ingin dipuji oleh beliau. Maka sebagaimana para sahabat punya kesempatan untuk terpuji di hadapan Rasulullah, maka agama ini adalah datang untuk semua manusia. Tidak hanya manusia di zaman Rasulullah, bahkan di zaman kapanpun, agama ini adalah untuk mereka. Maka punya kesempatan yang sama untuk terpuji di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya hari ini kita terpuji di mata Rasulullah? Kendalikan kemarahan. Nabi memuji kita apabila kita mampu mengendalikan kemarahan kita. Ini yang pertama, yaitu dengan mujahadatun nafsi, dan tidak memperturutkan perintah kemarahan itu, tidak memperturutkan apa yang diinginkan oleh kemarahan itu. Kalau seandainya Jibillah ibn al-Ayham itu tidak memperturutkan kemarahannya, tidak memperturutkan ketersinggungannya akibat kain ihramnya keinjak, gak mungkin dia akan menggampar orang itu. Yang kedua, tips mengendalikan kemarahan adalah al-isti'adzatu minasyaitan, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa'an Sulaiman ibn Surada qala istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu, dia menyaksikan
sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu julusun, dan kami, kata Sulaiman ibn Surad, duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yasuddu sahibahu, yang satu yasubbu sahibahu, melecehkan, menghina kawannya, mughdiban, dengan penuh kemarahan, qad ihmarra, sampai memerah wajhuhu, wajahnya saking marahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, melihat peristiwa ini maka Nabi bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku tahu ada sebuah kalimat, seandainya dia yang sedang marah itu membacanya, la dhahaba anhu ma yajidu, pasti akan hilang apa yang dia dapati berupa kemarahan. Kata Nabi, apa kalimat itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu seandainya dia mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul, maka orang-orang, para sahabat di sekeliling Rasul yang menyaksikan peristiwa ini, mereka berkata, ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ente apa tidak dengar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, anjuran atau nasihat atau perintah untuk menghilangkan kemarahan itu dengan cara membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa ente enggak dengar sabda Nabi itu? Qala, maka lelaki yang sedang mencak-mencak, marah, melecehkan temannya ini, dia berkata, inni lastu bimajnun, saya bukan orang gila, tahu, saya ngerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Artinya, ikhwatul iman, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini adalah sebuah cara untuk mengendalikan kemarahan, dan bahkan ini adalah perintah. Ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah kemuliaan. Pelaksanaannya terlepas daripada apa yang akan dihasilkan, melaksanakannya itu sudah merupakan kemuliaan karena mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian, kata Nabi, dampak baiknya adalah kemarahan itu akan mereda. Ini yang kedua, cara mengendalikan kemarahan. Dan yang ketiga adalah al-julusu awil ittija', segera duduk atau segera rebahan miring. Ini didasarkan kepada an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun, apabila seseorang di antara kalian marah, wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri, falyajlis, segera mengambil posisi duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu, jika hilang kemarahannya, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, tapi kalau mengambil posisi duduk masih juga menggelegak kemarahannya, falyattaji', kata Nabi, maka hendaknya segera rebahan miring. Wa qad qila, telah dikatakan, innal ma'na fi hadza, sesungguhnya makna dalam hadis ini, annal qa'ima, sesungguhnya orang yang berdiri. Kalau kita simpulkan dari hadis tadi, maka kesimpulannya berarti orang yang berdiri itu mutahayyi'un, orang yang
mudajji', sedangkan orang yang tiduran miring atau rebahan itu ab'adu anhu, lebih jauh lagi dari kemungkinan dia melampiaskan kemarahan. Fa amarahu bittaba'udi an halatil intiqam, maka Nabi memerintahkan orang ini untuk menjauh dari posisi yang mudah melampiaskan kemarahannya, itu berdiri. Wal muradu, maksudnya adalah annahu yahbisuhu fi nafsih, menahan dirinya, menahan nafsunya. Yahbisuhu fi nafsih, menahan kemarahannya di dalam hatinya. Wala yu'dihi ila ghairih, tidak dia lampiaskan kepada orang lain. Bil adha bil fi'li, dengan melakukan perbuatan yang akan menyakitkan, seperti yang dilakukan oleh Jibillah bin al-Aihaq. Sekedar gara-gara keinjak kain ihramnya, langsung jebol, digampar orang itu sampai remuk batang hidungnya. Saudaraku ikhwatal iman, kemudian yang berikutnya, tips untuk mengendalikan kemarahan adalah iltizamus santi, menjaga posisi diam terhadap orang yang memancing kemarahan kita. Kita iltizamus samat, diam, jangan terpancing. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza ghadiba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian marah, di dalam hatinya ada darah yang menggelegak ingin menumpahkan kemarahannya, ketersinggungannya, maka kata Nabi, falyaskut, hendaknya dia diam. Qalaha thalathan, beliau mengulang kalimat ini sampai 3 kali. Wa hadha aidan dawa'un 'azimun lil ghadab, ini juga adalah obat yang agung untuk mengendalikan kemarahan. Li'annal ghadbana, karena orang yang pemarah itu yasduru minhu, muncul darinya, fi hali ghadabihi, dalam keadaan kemarahannya, minal qawli, berupa ucapan, ma yandamu alaihi, yang akan dia sesali, fi hali zawali ghadabihi, ketika kemarahannya sudah reda. Katsiran minas sibabi wa ghairihi mimma ya'dhumu dararuhu, banyak menimbulkan berupa apa? Celaan atau yang lainnya, ucapan yang buruk yang akan menimbulkan keburukan dan yang lebih besar. Tetapi fa idza sakata, kalau dia mampu diam, zala hadza syarru kulluhu anhu, maka keburukan yang timbul ini akan hilang kalau dia diam. Orang itu marah manusiawi, semua orang marah, semua orang tersinggung. Tetapi yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah seberapa hebat orang ini mengendalikan kemarahan. Yang salah satu cara efektif mengendalikan kemarahan itu adalah diam, jangan diladeni. Maka dengan diam, dia tidak akan terperosok kepada keburukan berikutnya, berupa ucapan yang buruk, lecehan, kata-kata penghinaan, atau al-qadzaf, atau as-sabbu, atau al-fahash, atau yang lain. Artinya menahan kemarahan itu adalah kemuliaan. Nah, di sini kemudian dibahas fadlu kadhimil ghaidhi, keutamaan menahan kemarahan. Ini yang akan kita bahas. Seberapa utama kita dibanding manusia yang lain? Kita marah, mereka marah. Mereka marah, kita pun marah, semua orang bisa marah. Tapi siapa yang memiliki keutamaan sebagai sesama manusia yang punya potensi marah? Siapa yang memiliki keutamaan? Siapa yang memiliki